Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 P1 Kesehatan Ternak. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai penyakit pada ayam yang disebabkan oleh parasit. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ardian Bagus Rakasiwi, NIM J3W119012. Kenalkan, nama saya Alfira Nurbaiti, NIM J3W119006. Nama saya Vena Rostika, NIM J3W119028. Nama saya Muhammad Abdul Jabar, NIM J3W119041. Nama saya Cora Eftinani, NIM J3W119053. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari masing-masing anggota kelompok. Baik, berikut outline yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu ada pendahuluan, tujuan, metodologi, pengertian, siklus hidup dari kutu, gejala penyakit, pengendalian, pencegahan, serta simpulan. Dipersilakan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Next. Pendahuluan yaitu ektoparasit yang tinggal di bagian permukaan kulit dan di antara bulu dapat menimbulkan iritasi, kegatalan, peradangan, kudisan, miasis, atau berbagai bentuk reaksi alergi dan sejenisnya. Ayam yang terkena ektoparasit, yaitu kutu, terlihat tidak tenang, selalu gelisah karena terganggu oleh gigitan ektoparasit, sehingga nafsu makannya berkurang, diikuti dengan pertumbuhan dan produksi telur yang menurun. Ektoparasit pada ayam umumnya tidak menimbulkan kematian, tetapi secara ekonomi dapat merugikan. Penyakit ektoparasit yang sangat parah dapat menurunkan produksi telur. Gambar berikut yang sebelah kiri merupakan ayam berkutu, salah satu ditandai dengan bulunya yang rontok. Yang sebelahnya yaitu ayam yang terdapat telur kutu Menopan gallinae. Next. Tujuan praktikum kali ini yaitu dilaksanakan untuk mengetahui jenis penyakit pada unggas yang disebabkan oleh parasit dan cara pengendaliannya serta pencegahannya. Next. Metodologi. Next. Untuk metodologi ini di praktikum hari ini, waktu dan tempat pemaparan ektoparasit kutu pada ayam saat praktikum dilaksanakan secara daring pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Metodenya data diambil berdasarkan jurnal dan studi pustaka dari internet. Pengertian. Menurut Ansori 2008, ektoparasit adalah parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang dan memperoleh makanan dengan mengirimkan haustorium masuk ke dalam sel-sel tubuh inang. Untuk ektoparasit kutu pada ayam, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh inangnya, dalam hal ini adalah ayam. Ya, selanjutnya yaitu siklus hidup. Untuk kutu sendiri, tidak mengalami metamorfosis yang sempurna. Kutu mulai dari telur, nimfa, instar pertama, sampai ketiga lalu dewasa. Seluruh perkembangannya ini secara umum berada pada inangnya. Telurnya berukuran 1-2 mm, bentuknya yaitu oval dan berwarna putih. Pada beberapa jenis permukaan telur bercorak-corak dan dilengkapi dengan operkulum. Telur kutunya disebut sebagai nits atau lingsa, yang direkatkan pada bulu atau rambut inangnya dengan semacam zat semen pada bagian ujung dasar telur. Jumlah telur yang bisa dihasilkan oleh seekor induk kutu mencapai 10-300 butir selama hidupnya. Telur menetas menjadi nimfa setelah 5-18 hari, tergantung jenis dari kutunya sendiri. Warna nimfa dan kutu dewasa keputih-putihan, dan semakin tua, umurnya semakin berwarna gelap. Kutu dewasa bisa hidup 10 hari hingga beberapa bulan. Sebagai contoh lain, yaitu kutu Alpitobius diaperinus, atau yang biasa disebut kutu Frankie. Kutu Frankie ini meletakkan telurnya di liter pada alas atau kolong kandang dan gudang pakan. Lalu telur yang berukuran 1,5 mm ini berwarna krem keputihan diletakkan pada celah dan retakan di dalam manure atau liter, yang akan menetas dalam waktu 3-6 hari menjadi larva. Nanti larva ini akan menembus kayu kandang, dinding, dan selubung kabel. Bahkan bisa berpindah ke bangunan yang ada di sekitarnya. Untuk tahap selanjutnya, larva berubah menjadi pupa. Stadium pupa berlangsung 3-10 hari dan berubah menjadi dewasa.
Selanjutnya untuk gejala. Secara umum, gejala yang terlihat pada ayam ini seperti yang disampaikan juga pada materi perkuliahan kesehatan ternak, bahwa timbulnya iritasi dan kegatalan kulit, lalu nafsu makan dari ayam sendiri menurun, terhambatnya pertumbuhan karena nafsu makan yang menurun, sering mematuk-matuk tubuhnya sendiri, dan pada infeksi berat dapat menurunkan vitalitas sehingga ayam terlihat lemas. Berikut dikutip dari Hinkel 1996. Kemudian ialah pencegahan dan pengendalian. Next. Untuk pencegahannya, biasanya dilakukan dengan menjaga kebersihan ayam dan kandang ayam. Hal ini dilakukan karena sangat banyak hal yang dapat membuat kutu ini menyebar. Salah satunya ialah berimigrasi. Next. Untuk pengendaliannya, bisa digunakan produk-produk tembakau atau insektisida khusus untuk penggunaan veteriner. Dan dilakukannya sanitasi kandang karena kutu dapat menyebar dengan sentuhan. Next. Berikut simpulan dari presentasi hari ini. Ektoparasit dapat tumbuh dan berkembang di sekitar bulu-bulu ayam, dapat menimbulkan iritasi, kegatalan, peradangan, kudisan, miasin, cenderung tidak nafsu makan, pertumbuhannya lambat, dan mematuk tubuhnya sendiri. Dapat dicegah dengan menjaga kebersihan ayam dan kandang. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami, berikut referensi jurnal yang kami gunakan untuk menyusun materi. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.